Selamat pagi saudara, kita bersyukur kepada Tuhan kita dapat kembali memasuki hari yang baru ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk penyertaan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh kembali memasuki hari yang baru ini. Kami mohon Tuhan yang melindungi, memelihara dan memberkati kami terus. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan berbicara dan mengajar kami, supaya kami mendapat berkat daripadanya. Dalam Tuhan Yesus, amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan untuk hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-11, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-23. Tetapi saya hanya akan membacakan ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15, yang mengatakan demikian. Pada suatu kali Yesus mengusir dari satu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Baal-zebul, penghulu setan. Saudara, bagian yang saya bacakan tadi adalah bagian daripada peristiwa yang mengisahkan pada satu saat Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang yang dikuasai setan sehingga orang itu menjadi bisu. Yesus langsung mengusir setan daripada orang itu, dan setelah setan itu keluar, maka orang tadi kembali bisa bercakap-cakap, dan banyak orang yang terkagum-kagum menyaksikan hal itu. Tetapi ada di antara mereka yang mengatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Baal-zebul, maksudnya dengan kuasa pemimpin atau penghulu daripada setan. Dan Yesus menentang hal itu. Yesus mengatakan bahwa ia mengusir setan adalah dengan kuasa Allah. Saudara, banyak pelajaran yang kita bisa peroleh daripada peristiwa atau cerita itu. Saya membatasi pada dua hal saja. Yang pertama, kita tahu bahwa Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang memperhatikan, Tuhan yang peduli, Tuhan yang selalu siap mau menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Apalagi kita yang adalah orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan, yang diangkat sebagai anak-anaknya. Saudara, kita semua tentu dalam kehidupan ini tidak bebas dari bermacam-macam masalah. Ada orang yang mengalami masalah ekonomi, ada orang yang mengalami masalah rumah tangga, ada orang yang mengalami masalah sakit penyakit, dan bermacam-macam masalah yang lain. Ingatlah saudara-saudara, apapun masalah yang kita alami, betapa berat sekalipun masalah yang kita alami, Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu peduli, yang siap untuk menolong kita, sebagaimana Dia telah menolong orang yang dikuasai setan sehingga menjadi bisu tadi. Oleh sebab itu, janganlah kita kecil hati, janganlah kita tawar hati, apalagi janganlah sampai kita meninggalkan Tuhan. Yang kedua, kita melihat daripada cerita tadi bahwa Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia mengatasi segala kuasa baik yang di langit maupun di bumi. Ia dapat mengatasi segala kuasa, baik kuasa sakit penyakit, kuasa apapun, termasuk kuasa setan. Seperti dikatakan tadi, Yesus mengusir setan itu, dan setan itu pergi meninggalkan orang tadi. Jadi saudara, sederhananya, singkatnya daripada pembacaan tadi, kita belajar bahwa Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengatasi segala kuasa, yang dapat mengalahkan segala kuasa, termasuk kuasa setan. Dan Yesus yang Maha Kuasa itu adalah Yesus yang peduli, Yesus yang memperhatikan, Yesus yang siap mau menolong kita apapun dan bagaimanapun masalah yang kita hadapi. Karena itu saudara, biarlah kita tetap hidup di dalam iman, kesetiaan, dan ketaatan kepada Yesus Tuhan, penolong dan pengharapan kita di dalam segala hal. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa Yesus Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi yang peduli, yang siap untuk menolong kami.
Ingatkanlah kami senantiasa akan hal ini, sehingga dalam setiap masalah yang kami alami dalam kehidupan, kami tetap bersandar, berharap kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, lindungilah kami, peliharalah kami, dan berkatilah hidup kami bersama dengan keluarga kami sepanjang hari ini, bahkan seterusnya. Terima kasih Bapa, kepadamu kami mintakan doa dan syukur ini. Amin. Saudara, Tuhan memberkati kita semua. Amin.